Kan kadang kita ngomong, pikiran kita kemana nggak tahu. Ya seperti kamu duduk di sini bicara sama saya, pikirannya sudah bayangkan yang bukan bayangkan rumah, bayangkan makan dan seterusnya. Itu namanya tidak sadar sepenuhnya. Ya kalau kita sadar sepenuhnya kita bisa kontrol, kita bisa mengembangkan kesabaran kita jauh lebih dari saat ini. Saat ini kita sudah menjadi orang yang sabar, tapi kalau dikembangkan lagi jauh akan menjadi lebih sabar. Ya mungkin Hendra harus lebih sabar lagi kalau lagi ada masalah kayak gitu. Mungkin itu aja sih Romo yang hari ini bisa dibahas. Anumodana ya Romo. Sama. Jadi ini udah selesai ya. Udah gak ada marah-marahan lagi ya. Iya, karena maaf dong. mendengar cerita tadi ya saya minta maaf karena saya nggak tahu kalau emang ada kucing nyebrang tiba-tiba. Ya jadi saya secara pribadi minta maaf sama Hendra karena emang udah emosi duluan. Saya juga minta maaf ya Pak karena udah kepancing emosi. Soalnya saya juga buru-buru sebenarnya. Nah gitu dong, saling memaafkan ya. Semoga semuanya menjadi lebih baik ya. Dan kita semua hidup dalam keadaan yang senantiasa diliputi oleh cinta kasih. Sadu. Anumodana Romo. Sama-sama. Lanjut. Ya silakan Pak Agus, silakan. Kami juga permisi ya Romo. Ya silakan Indra ya. Terima kasih, Romo. Ya Reni silakan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kepanikan terjadi di Jalan Raya Kenanga, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga berdatangan mencoba menyelamatkan seorang pengendara ojek online yang tertimbun aspal panas. Hampir setengah badan korban tertimbun aspal. Sebagian warga mencoba menariknya, beberapa lainnya memindahkan aspal yang menimpa tubuh korban. Peristiwa terjadi saat sebuah truk bermuatan aspal panas untuk proyek pengaspalan jalan terperosok ke parit. Muatan aspal panas menimpa korban yang sedang berada di samping truk. Truknya mau atlet mundur kan, dia terlalu ke pinggir, kurang tengah dia, karena ada lubang itu kan. Itulah dia jeblos dia. Itu ada gojek, nunggu truk masuk. Itu tiba-tiba terguling, gojek nggak sempat itu, nggak sempat menghindar kan. Usai kejadian, korban pengemudi ojek online telah dirawat di rumah sakit. Korban pun mengalami luka bakar hingga 20%. Sementara sepeda motor korban menurut warga rusak berat terkena aspal panas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Selamat pagi pemirsa, Mendikbud kembali merilis aturan baru yang membebaskan siswa SMA memilih mata pelajaran. Saya Resa Nadia, berikut seputaran news pagi selengkapnya. Pemirsa, Kemendikbud memutuskan untuk menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan Bahasa pada jenjang SMA. Kebijakan penghapusan jurusan yang terkesan mendadak tersebut tentunya menuai pro dan kontra di masyarakat. Mari kita bahas lengkapnya lewat infografis berikut. Alasan Kemendikbud menghapus jurusan IPA, IPS, dan juga Bahasa adalah agar basis pengetahuan siswa lebih relevan untuk rencana studi lanjutan seperti implementasi kurikulum merdeka. Selain itu, Kemendikbud mengklaim dengan peniadaan jurusan, para siswa dapat lebih fokus mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan referensi studi lanjut serta karirnya. Selain itu, penghapusan jurusan tersebut dikarenakan untuk menghapus diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru. Dengan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, dipercaya SDM Indonesia bisa lebih kuat di bidang yang sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Di sisi kontra, penghapusan jurusan menuai tantangan dalam kompetensi guru yang sudah nyaman dengan kurikulum lama. Syarat masuk perguruan tinggi juga harus diubah. Jika tidak, maka siswa akan kesulitan masuk karena ada beberapa mata pelajaran yang bisa jadi tidak mereka kuasai.
Dengan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa ini, maka penggantinya adalah mata pelajaran sesuai dengan minat, kemampuan, dan rencana studi siswa setelah lulus SMA. Sebagai contoh, seorang murid yang berencana kuliah di program studi teknik, maka ia dapat memilih mata pelajaran yang berhubungan saja, seperti matematika tingkat lanjut dan juga mata pelajaran fisika, tanpa harus mengambil mata pelajaran biologi. Kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2024-2025. Penerapan kurikulum merdeka diharapkan dapat mendorong siswa untuk bereksplorasi dan refleksi minat, bakat, serta aspirasi karir. Namun di lain sisi tentunya pemerintah harus memiliki persiapan yang matang dari segala aspek agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara baik.